lahan yang mati WTO, terus mau punya bintang 3 kayak bintang 7 kayak tarik semua yang menyalahi aturan. Jadi tidak perlu ada lagi rasa was-was, rasa takut. Ya BP Batam harus profesional ya, sesuai dengan intelektualnya ya. Dalam ulang tahun emas di Batam, dari sisi lahan itu seperti apa menurut pandangan Bapak? Ya seharusnya BP Batam sekarang ini lebih kuat. Kuat dalam arti tegas. Tapi menurut undang-undang ya. Sekarang permasalahan yang banyak itu permasalahan lahan, tumpang tindih. Saya mendukung BP Batam, tarik aja lahan yang tidur itu. Lahan yang mati WTO, terus mau punya bintang 3 kayak bintang 7 kayak tarik semua yang menyalahi aturan. Jadi tidak perlu ada lagi rasa was-was, rasa takut. Ya BP Batam harus profesional ya, sesuai dengan intelektualnya ya. Lahan-lahan yang bermasalah sekarang ini ya kalau bisa ditarik secepatnya. Saya mendukung, sebagai aktivis kita mendukung BP Batam lakukan, karena investasi jangan sampai terhambat akibat karena lahan tumpang tindih. Jadi contoh misalkan kita usah jauh, yang depan kita ini, depan mata ini, itu Pak Garseng itu kan, itu udah berapa lama itu nggak membangun, ya kan? Ya, kan tidak berjalan. Misalkan kalau dia tadi dibolehkan dia membangun PL-nya adalah untuk perhotelan kan, kalau di desa dia membangun hotel kan mengatasi pengangguran juga tadinya. Karena itulah contoh-contoh kecil yang sekarang ini BP Batam 50 tahun, selamat ulang tahun BP Batam. Kita harus minta kepada pimpinan BP Batam, para deputi dan direktur bersikaplah tegas terkait permasalahan. Jangan ragu-ragu, kami dukung. Dan kami dari LSM Suara Keadilan kami mendukung penegakan keadilan itu penting. Karena investasi terganggu akibat juga tidak adil. Karena apa? Ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Harus. Sekarang ini Ekspisio sudah dirangkap oleh wali kota, ya kita mendukung. Kepala BP Batam Ekspisio harus tegas, nggak boleh main-main lagi. Ambil langkah tegas, usut semua lahan yang bermasalah, tarik yang tidak membangun, dipanggil peringatan pertama, kedua, ketiga, udah tarik. Tadi ada pendatanganan MOU dengan Arsip Nasional antara BP Batam dengan Arsip Nasional. Dalam arti kata untuk mendorong keterbukaan arsip publik. Nah, itu menurut pandangan Bapak bagaimana, Pak? Ya bagus juga sih itu sebetulnya, tapi itu kan banyak rahasia negara di situ. Kalau arsip, ada juga arsip yang harus diketahui publik, ada juga enggak. Misalkan contoh ya, contoh lahan ya. Misalkan di titik A ada lahan yang sudah sekian tahun nggak dibangun, sudah tidak sesuai dengan prosedur, dia presentasi, dia bertanda tangan sih membangun dalam waktu 2 tahun, dikeluarkanlah PL, fakturnya segala macam, tapi dia tidak membangun. Ada juga yang bisa dibuka untuk publik, sehingga ketika ditarik, masyarakat atau investor bisa melirik lahan itu untuk dibangun. Karena lahan tadi itu banyak yang simpati, tapi karena tidak ada kebijakan yang tegas di situ, makanya terkendala. Jadi contoh misalkan lahan strategis, misalkan kalau memang mau ditarik, ya ditarik. Jangan dibiarkan digantung seperti itu, akibatnya investasi terganggu. Dorongan Bapak sendiri supaya BP Batam bisa mempublis pemilik lahan-lahan yang lahan tidur ini bagaimana, Pak? Saya kira dalam ini masih dalam proses kan, nggak akan dipublis semua lahan-lahan yang akan ditarik. Nah, saya habis mendengar dari Pak Deputi Lahan itu akan disampaikan ke publik bahwa semua lahan yang bermasalah itu akan ditarik. Kemudian akan diberikan kepada pemohon yang benar-benar ingin membangun dalam waktu sesingkat mungkin. Mungkin ada 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau kemarin kan izin prinsip 2 tahun, tidak membangun, otomatis lahan itu balik ke Batam. Lahan di ini Pak, di Rempang Kalang itu kan sebenarnya cukup luas. Nah, sudah selama 50 tahun ini kan belum dimanfaatkan status quo. Nah, ini ke depan apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Batam terhadap Rempang Kalang? Ya, itu Rempang Kalang kan sebetulnya saya cuma dapat berita ya. Lahan di sana itu kan bukan status quo, nggak ada status quo di sana. Lahan itu bebas, dalam artinya kan ini masih ditangani pusat. Dan dalam hal ini kita minta BP Batam untuk membangun daerah-daerah, misalkan di sana tadi contoh kita pariwisata dikembangkan, kemudian industri di sana juga daerahnya menunjang.
Di kepulauan di sana lagi di sana itu kan kedalaman laut sangat bagus untuk pelabuhan lagi berikut, atau pelabuhan Batu Ampar ada tandingannya dibuat lagi pelabuhan di daerah Barelang sana kan itu. Kawasan industri dan pariwisata memang menunjang untuk Batam, karena untuk mengikuti keinginan Ketua DPR RI untuk membangun arena balapan motor GP di Batam, tentunya Barelang harus menjadi prioritas untuk kawasan resort, kawasan wisata udah bagus. Sekarang udah berjalan di sana udah cukup bagus. Iya. Bisnis yang paling cocok di sana kira-kira menurut Pak Pres apa ya? Pariwisata, perhotelan di sana bagus. Perhotelan. Iya, pariwisata dan perhotelan. Mungkin hiburan apa segala macam gitu. Ya, tempat hiburan masyarakat Batam kan butuh hiburan nih. Butuh hiburan. Yang pertama tempat olahraga. Pertama kita juga Batam jangan ketinggalan tidak menyelenggarakan PON. Kita harus siapkan kolam renang, fasilitas olahraga juga harus tersedia. Ini banyak nih, kita masih kekurangan di situ. Nah, info yang dapat kita apa gitu Pak, ada rencana BB Batam untuk mendirikan di sana perumahan-perumahan elit mungkin. Apa? Perumahan-perumahan elit di Rempang Kalang itu bagaimana? Saya belum dengar tuh. Tapi kalau itu memang terlaksana, pasti BB Batam sudah punya analisa bahwa di sana kalau sudah dibangun perumahan elit, berarti di sana akan ada sesuatu yang lebih megah. Itu bisa seperti itu. Kalau di situ bangun perumahan elit, berarti di situ ada sesuatu, misalkan resort, wisata, lagi pula kan Rempang Kalang dan sampai Jembatan 6 itu kan daerah sangat strategis, sangat bagus. Ya, karena apabila ini Pak tidak segera dilaksanakan selama 50 tahun itu jembatan itu kan kayaknya sia-sia Pak. Menurut Bapak gimana? Ya sia-sia enggak juga lah, Jembatan Barelang itu kebutuhan untuk transportasi kita dari pulau ke pulau kan. Saya Pak ini yang dioptimalkan untuk pembangunannya di sana gitu kira-kira Pak. Dengan adanya akses jalan ini kan itu ke depan bagaimana kira prospeknya? Kita lihat di simpang Tembesi ya, jalan kan mulai bagus tuh. Ya. Sudah tembus ke sana sudah dua lajur kan, dua jalur. Jadi itu berarti akan baguslah pemandangan atau pembangunan di wilayah Barelang sampai pulau Jembatan 6. Jadi kita harap di sana pemerintah konsentrasi untuk pariwisata. Kalau saya lihat konsentrasi pariwisatanya di situ lebih bagus. Pariwisata ini Batam ini udah dicenangkan semenjak Pak Edi ya, menjabat kepala Batam. Nah ini menurut Bapak ini sendiri, prospek pariwisata ini sudah optimal atau di Batam itu gimana? Belum optimal. Semua kan masih dalam rencana kan. Tapi pelan-pelan sudah mulai terbangun. Jadi ada tempat hiburan masyarakat ya, paling investasi. Karena di sini kan yang punya kemampuan sekarang itu membangun tempat wisata itu kan para investor. Ya. Untuk membantu pemerintah. Kalau pemerintah kan sekarang menyediakan lahan saja. Mereka yang bangun misalkan kayak Pantai Melur, Glory Point bangun. Sekarang udah bagus sekali tuh. Pantai Melur udah sangat indah untuk ditonton sore hari. Kan prospeknya saya lihat yang di sana itu hanya wisata lokal ya. Saya kira goal settingnya kurang tepat. Ada istilahnya yang go internasional lah. Kira-kira bagaimana Pak ini di Rempang Kalang ini? Yang notabene fasilitasnya go internasional seperti apa kira-kira di Batam? Ya, kalau cuman itu butuh macam yang kayak di Lagoy, di Bintan ya. Itu. Pemerintah Kota Batam ya harus mencontoh lah. Paling nggak di atas 2 digit daripada Bintan Lagoy. Iya harus. Harus karena kita ditunjang oleh 2 gardan ini, Pemko dan Otorita Batam. Jadi harus lebih bagus daripada Bintan. Lagian alam kita, sumber daya alam kita ini lebih bagus dibanding daerah lain. Kita kepulauan, lautnya pun hijau, biru sangat dalam, itu enak dilihat. Nah ini Pak, jauh sebelum pandemi ini bahwa Kepri itu nomor 3 terbesar kunjungan wisata mancanegara ke Kepri. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Yang pertama Bali, Jakarta dan ini kan, dan Kepri. Kita doakan apa yang Covid ini supaya berhenti. Dan ini kira-kira fasilitas yang ada sekarang di Batam ini sudah menurut pandangan Pak Pres sendiri, apakah ini sudah bisa? Ya, untuk penunjang keluar masuk Wisman kan, wisatawan kan sudah bagus. Ya. Macam bandara sudah oke, pelabuhan laut kita, ferry juga sudah bagus. Tinggal kan paling ada tambahan lagi nantinya. Bagaimana ke depan supaya lebih Batam lebih baik. Apalagi kan bandara lagi digenjot untuk buat terminal baru. Nah, sekarang apronnya sudah ada itu. Tempat parkir perbaikan pesawat sudah ada, itu kan pelan-pelan.
Iya. akan lebih bagus lagi.